Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ilham, NIM 2021311097 dari kelas Expert System F. Jadi pada tugas kali ini terdapat studi kasus pembuatan Expert System untuk pembelian laptop. Diasumsikan user memiliki permasalahan dalam memiliki laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi untuk ini, nomor 1, buatlah penjelasan singkat dan judul IS yang akan dibuat. Jadi untuk kali ini, untuk judul yang saya dapatkan dari studi kasus yang ada di atas, judul expert system yang akan saya buat itu sistem pakar untuk pemilihan laptop berdasarkan kebutuhan dan budget. Mengapa? Alasan kuat saya memilih metode ini karena metode pakar adalah salah satu metode pembelajaran mesin yang memungkinkan komputer untuk memecahkan masalah yang rumit dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar. Metode ini lebih akurat dan dapat menghasilkan keputusan yang lebih akurat juga daripada metode yang lainnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan metode yang akan digunakan pada studi kasus di atas. Jadi untuk yang pertama, untuk yang saya buat ini, pertama tentukan domain yang akan diperiksa oleh sistem pakar. Domain ini mencakup semua informasi yang diperlukan untuk membantu pengguna dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi domain yang ada di sini dia memiliki informasi-informasi yang apa si user ini perlukan dan sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dimiliki. Yang kedua, cari dan kumpulkan informasi yang relevan tentang domain tersebut. Informasi ini berupa kriteria yang diperlukan untuk memilih laptop, harga laptop, dan spesifikasinya. Jadi kita harus mencari tahu tentang informasi-informasi yang terdapat dalam domain tersebut, apakah memang betul-betul sesuai dengan harga spesifikasi yang tercantum di laptop tersebut. Yang ketiga, dalam pengembangan sistem pakar, tentukan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menentukan laptop yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi di sini dia menggunakan kaidah yang menentukan laptop apa yang akan digunakan oleh user tersebut berdasarkan kebutuhan yang dia pakai. Keempat, buatlah antarmuka untuk sistem pakar ini. Antarmuka ini atau interface harus mudah digunakan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi dalam interface-nya itu dia harus simple, jelas, dan dapat dimengerti oleh semua orang. Selanjutnya, pengelompokan laptop berdasarkan spesifikasinya. Dari yang saya dapat di sini, yang pertama, laptop berbasis prosesor. Laptop yang menggunakan prosesor Intel i-Core i3, i5, i7 atau AMD Ryzen. Yang kedua, laptop berbasis grafis. Laptop yang menggunakan GPU seperti Nvidia GeForce atau AMD Radeon. Yang ketiga, laptop berbasis RAM. Laptop yang memiliki RAM 2GB, 4GB, 8GB, 16GB atau 32GB. Laptop berbasis penyimpanan. Laptop yang memiliki HDD atau hard disk atau SSD. Untuk hard disk dan SSD ini, hard disk dari segi kecepatan, SSD lebih cepat dalam memuat semua informasi yang ada di laptop. Terus untuk yang B, buatlah paket-paket laptop sesuai dengan budget user. Paket-paket laptop yang saya buat di sini sesuai dengan budget user. Yang pertama, laptop berbasis prosesor. Laptop yang menggunakan prosesor i3, RAM 4GB, hard disk 500GB dan layar 15 inci. Yang kedua, laptop berbasis grafis. Laptop dengan GPU Nvidia GeForce, RAM 8GB, hard disk 1TB dan layar 15 inci. Yang ketiga, paket laptop berbasis RAM. Laptop menggunakan Intel Core i5, RAM 16GB, hard disk 1TB dan layar 17 inci. Yang keempat, paket
laptop berbasis penyimpanan laptop dengan prosesor i7, RAM 16GB, SSD 512GB, dan layar 17 inci. Selanjutnya yaitu rancangan interface. Untuk interface IS ini akan menyediakan berbagai input dan output untuk membantu user menggunakan sistem. Input yang dapat dimasukkan oleh user berupa informasi tentang kebutuhan laptop, budget, kriteria lainnya yang diperlukan. Output dapat dihasilkan oleh sistem berupa rekomendasi laptop yang sesuai dengan kebutuhan user. Interface ini juga akan menyediakan informasi tentang spesifikasi laptop, harga laptop, dan informasi lainnya. Baiklah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.